Asnawi Mangku Alam resmi bergabung ke klub utama Liga Thailand yakni Port FC. Puluhan ribu tiket ludes terjual pada laga Indonesia kontra Australia. Stadion Jasim bin Hamad akan memerah. Mengaku takjub dengan timnas Indonesia, gelandang Australia ini tidak sabar menghadapi Indonesia di bawah dukungan supporter timnas. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Asnawi Mangku Alam resmi bergabung dengan klub Liga Thailand Port FC setelah meninggalkan klub Korea Selatan Jeongnam Dragons. Kepastian itu disampaikan Port FC melalui akun Instagram resmi klub pada Jumat sore kemarin. Port FC merekrut Asnawi di hari terakhir bursa transfer paruh musim Thai League 1. Asnawi direkrut untuk mengisi kuota pemain ASEAN. Setelah berkarir di Liga Korea Selatan bersama Ansan Greeners dan juga Jeongnam Dragon mulai 2021 lalu, Asnawi akhirnya memutuskan bergabung dengan Port FC. Asnawi akan terbang ke Thailand setelah tampil di Piala Asia 2023 di Qatar. Saat ini timnas Indonesia masih akan tampil di babak 16 besar, bersiap melawan Australia pada tanggal 28 Januari 2024. Tulis Port FC. Asnawi menjadi pemain kedua Indonesia yang bermain untuk Port FC. Sebelumnya klub berjuluk Lion itu pernah merekrut Terence Puiri pada tahun 2018. Port FC mengakhiri paruh pertama Thai League 1 musim ini yang merupakan kasta pertama Liga Thailand dengan berada di posisi ketiga klasemen dengan koleksi 29 poin, terpaut 5 poin dari Bangkok United di puncak klasemen. Timnas Korea Selatan dituding main sabun saat menghadapi timnas Malaysia dalam pertandingan matchday ketiga grup A Piala Asia 2023. Bermain di Al Janoub Stadium Qatar pada Kamis lalu, skor akhirnya imbang 3-3. Cukup 1 poin untuk membuat Korea Selatan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tim berjuluk Taeguk Warrior menjadi runner-up grup A dengan raihan 5 poin. Di balik hasil imbang tersebut muncul tudingan Korea Selatan sengaja tidak menang atas timnas Malaysia karena mereka bakal menjadi juara grup, dan itu berarti bertemu timnas Jepang runner-up grup D di babak 16 besar. Pelatih timnas Korea Selatan Jurgen Klinsmann membantah tudingan tersebut. Tidak ada niatan dari mereka untuk sengaja melepaskan keunggulan atas timnas Malaysia dalam pertandingan kemarin. Menurut juru taktik asal Jerman tersebut, di luar perlawanan timnas Malaysia yang luar biasa, seharusnya Son Heung-min dan kawan-kawan bisa memenangkan pertandingan. Kami bukan mau menghindar bertemu Jepang. Sudah tentu ini bukan tujuan kami untuk melepaskan 3 gol keunggulan. Kami juga mau jadi juara grup. Karena itu targetnya. Saya mengakui Malaysia bermain dengan sepenuh hati dan Anda perlu memberi kredit kepada mereka. Tapi memang seharusnya kami memenangkan pertandingan ini, jelas Klinsmann. Lolos ke babak 16 besar dengan status runner-up grup A tidak lantas membuat Korea Selatan terhindar dari lawan berat, karena mereka akan menghadapi timnas Arab Saudi sebagai juara grup F. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara atas keberhasilan timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Dia sangat bersyukur Indonesia bisa mencatatkan sejarah di ajang 4 tahunan ini. Perjuangan luar biasa dari pemain, pelatih, dan ofisial untuk bisa membawa Indonesia ke babak 16 besar. Serta doa seluruh masyarakat Indonesia yang tidak pernah berhenti untuk timnas, jelas Erick Thohir. Meskipun demikian, Erick Thohir mengingatkan kepada pemain timnas Indonesia bahwa perjuangan mereka belum selesai. Dia meminta para pemain untuk tetap tampil habis-habisan di laga selanjutnya. Di babak 16 besar, timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Stadion Jasim bin Hamad pada Minggu esok. Perjuangan Indonesia tidak ringan karena Australia tampil cukup menjanjikan di fase grup. Socceroos berhasil menyegel juara grup A tanpa terkalahkan. Australia berhasil mengantongi 7 poin. Pada pertandingan penentu langkah timnas Garuda Minggu besok, ada kemungkinan Stadion Jasim bin Hamad akan dipenuhi oleh supporter tim Merah Putih.
Sama halnya saat ketika timnas Indonesia menjamu timnas Jepang pada laga pamungkas grup D kemarin. Stadion Altumama Doha Qatar 80% dipenuhi oleh supporter tanah air. Dukungan dari para supporter sangat dibutuhkan saat ini oleh skuad Sintayong. Mengingat lawan yang akan dihadapi juga bukan negara biasa. Seperti diketahui, skuad timnas Australia banyak yang merumput di Liga Eropa dan juga bermain di Liga Australia yang berkembang pesat. Mereka juga berpostur tubuh di atas rata-rata pemain Asia lainnya, termasuk Indonesia. Hal itu jelas akan dimanfaatkan Australia kala bertemu skuad Garuda nanti. Sebagai supporter timnas Indonesia, pastinya mereka mengingatkan agar skuad Garuda tidak takut menghadapi tim negeri Kangguru tersebut. Supporter menyarankan timnas Indonesia bermain dari kaki ke kaki, mengurangi kesalahan mendasar, membatasi umpan lambung, dan bermain tanpa beban. Gelandang timnas Australia Jackson Irvine mengaku telah menyaksikan performa timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan di gelaran Piala Asia 2023. Jackson pun langsung terkesima dengan permainan timnas Indonesia dengan melontarkan pujian. Sosok yang bermain untuk klub kasta kedua Bundesliga itu menilai skuad asuhan Sintayong sudah menampilkan permainan maksimal. Namun harapan untuk skuad Garuda masih ada bila melihat head-to-head dari kedua tim. Dikutip dari data Transfermarkt, timnas Indonesia pernah 2 kali meraih kemenangan atas Australia. Kemenangan pertama terjadi pada tahun 1960. Kala itu timnas Indonesia mengalahkan Australia dengan skor 2-0 dalam laga kualifikasi Olimpiade. Timnas Indonesia lalu kembali menumbangkan Australia dengan skor 1-0 pada tahun 1981. Secara total, timnas Indonesia sudah bertemu Australia sebanyak 13 kali. Dari 13 pertemuan, timnas Indonesia meraih 2 kemenangan, 3 hasil seri, dan 8 kali kekalahan. Laga nanti merupakan pertemuan pertama bagi Australia dan timnas Indonesia sejak duel terakhir di kualifikasi Piala Asia pada tahun 2010. Kala itu Australia meraih kemenangan 1-0 atas timnas Garuda. Jackson pun mengaku sudah tidak sabar untuk melawan timnas Indonesia di fase 16 besar Piala Asia. Apalagi diketahui pada laga tersebut nanti bakal dipenuhi oleh banyak supporter timnas Indonesia maupun supporter timnas Australia. Saya telah menonton sebagian besar pertandingannya dan timnas Indonesia melakukannya dengan sangat baik. Kami memperkirakan pertandingan yang sulit seperti biasanya, melawan tim yang telah menunjukkan kemampuan mencetak gol. Menyenangkan bermain melawan tim baru yang berbeda, lawan baru, jenis sepak bola yang sangat berbeda, dan itu akan sangat menarik. Aku sangat menantikannya, jelas Jackson Irvine. Kejutan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sebenarnya sudah diprediksi jauh hari oleh pakar asal Inggris, yakni Steve Derby. Menariknya dalam prediksi yang dilontarkan itu, Steve Derby juga menyinggung masalah terbesar timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal itu berkaitan dengan modal yang dimiliki skuad asuhan Sintayong dalam membangun tim dengan para pemain tangguh di dalamnya, di mana Steve Derby menyentil pengelolaan sistem sepak bola Indonesia yang dinilainya buruk hingga menimbulkan ketidakstabilan. Hal itu dirasakan membuat timnas Indonesia kesulitan di Piala Asia 2023. Di samping Steve Derby percaya skuad Garuda bakal tampil mengejutkan, sosok yang juga merupakan pundit ESPN itu bahkan sempat meyakini timnas Indonesia bakal keluar sebagai runner-up babak penyisihan grup. Jika melihat apa yang dilakukan PSSI era Erick Thohir dalam beberapa tahun terakhir, pemain timnas Indonesia saat ini didominasi pemain abroad. Beberapa pemain dari kompetisi domestik tetap diandalkan, namun tidak semua posisi dipercayakan Sintayong kepada mereka. Ramadan Sananta misalnya, pemain yang cukup gacor di kompetisi domestik ini bahkan belum sempat mencicipi semenit pun waktu bermain. Yaakob Sayuri, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, dan juga Hernando Ari merupakan pemain dari kompetisi domestik yang selalu menjadi andalan Sintayong di Piala Asia 2023. Menarik untuk dinantikan apakah di babak 16 besar Piala Asia 2023 nanti beberapa pemain yang belum dipercaya bermain akan mendapatkan kesempatan merumput.